Pemirsa, PT Samudra Indonesia Tbk resmi menyalurkan pembiayaan mudharabah senilai 460 miliar rupiah kepada anak usahanya PT Samudra Perkapalan Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung ekspansi penambahan armada kapal baru perusahaan. PT Samudra Indonesia Tbk telah merealisasikan penyaluran pembiayaan mudharabah senilai 460 miliar rupiah kepada anak usahanya yakni PT Samudra Perkapalan Indonesia. Dana pembiayaan ini bersumber dari hasil penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan 3 tahap 3 tahun 2026 yang dilakukan perseroan. Transaksi ini resmi berlaku setelah kedua belah pihak menandatangani akad pembiayaan pada tanggal 10 Juli 2026 lalu. Manajemen perseroan menjelaskan pembiayaan ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat armada melalui penambahan aset kapal yang dimiliki PT Samudra Perkapalan Indonesia. Dana tersebut akan digunakan oleh anak usaha untuk membeli 2 unit kapal chemical tanker baru. Penambahan armada kapal tanker ini diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas distribusi produk kimia secara masif. Nilai transaksi pembiayaan tersebut setara dengan sekitar 3,25% dari total ekuitas konsolidasian perseroan per 31 Maret 2026 yang mencapai 785,27 juta dolar Amerika. Dengan bertambahnya armada, SBI ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas distribusi produk kimia baik di pasar domestik maupun regional. Melalui peningkatan volume angkutan ini diharapkan daya saing bisnis pelayaran kimia anak usaha akan semakin kuat. Berbagai sumber IDX Channel. PT Indonesian Paradise Property Tbk terus mempercepat ekspansi bisnis dengan menyasar kota-kota yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan berulang atau recurring income sekaligus memperkuat portofolio properti perseroan di berbagai daerah potensial. Perseroan memfokuskan pengembangan proyek baru di kota-kota dengan prospek ekonomi menjanjikan untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang. Strategi ekspansi dilakukan secara selektif dengan mengutamakan proyek yang mampu menciptakan pendapatan berulang. Langkah tersebut menjadi fondasi perseroan dalam memperkuat kinerja bisnis. Ekspansi juga memperluas portofolio properti perseroan. Keberhasilan 23 Semarang Shopping Center dan 88 Plaza Balikpapan menunjukkan tingginya minat pasar terhadap pengembangan properti perseroan. Proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan baru pada tahun ini. Perseroan terus mengembangkan destinasi gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi ini memperkuat daya saing INPP di industri properti. Perseroan menargetkan kontribusi recurring income tetap berada di kisaran 70% untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan. Segmen komersial dan perhotelan masih menjadi penopang utama pendapatan perseroan. Model bisnis berbasis pendapatan berulang memberikan ketahanan di tengah siklus industri properti. Strategi tersebut diharapkan meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Perseroan optimistis proyek baru dan optimalisasi portofolio existing akan mendorong pertumbuhan pendapatan pada tahun ini. INPP juga terus melakukan revitalisasi aset untuk meningkatkan daya saing dan pengalaman pelanggan. Kombinasi ekspansi dan intensifikasi aset menjadi strategi utama dalam menciptakan nilai bisnis berkelanjutan. Prospek perseroan didukung oleh pertumbuhan kota-kota regional yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. PT Transcoal Pacific Tbk memperkuat bisnis logistik maritim melalui penambahan armada kapal yang didanai fasilitas kredit investasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas operasional perseroan sekaligus mendukung pertumbuhan pendapatan dari jasa angkutan energi dan komoditas. Anak usaha TCPI yaitu PT Energi Transporter Indonesia memperoleh fasilitas kredit investasi senilai 114,2 miliar rupiah dari salah satu bank BUMN. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan 2 unit kapal tongkang dan 2 unit kapal tugboat. Investasi ini menjadi bagian dari strategi perseroan meningkatkan kapasitas angkut. Penambahan armada diharapkan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Penambahan armada akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam melayani permintaan jasa transportasi batubara dan komoditas energi. Kapasitas operasional yang lebih besar memberikan fleksibilitas dalam menangani kontrak baru.
Strategi ini juga memperkuat posisi TCPI di industri logistik maritim nasional. Efisiensi operasional diharapkan ikut meningkat. Investasi armada menjadi fondasi perseroan untuk meningkatkan pendapatan seiring bertambahnya volume pengangkutan. Dukungan pembiayaan dari perbankan mencerminkan kepercayaan terhadap prospek bisnis perseroan. Ekspansi armada juga membuka peluang peningkatan kontrak jangka panjang. Langkah ini mendukung pertumbuhan kinerja keuangan TCPI. Perseroan terus memperkuat armada sebagai bagian dari strategi memperluas layanan logistik maritim terpadu. Meningkatnya aktivitas pengangkutan komoditas memberikan peluang pertumbuhan bagi sektor pelayaran nasional. Dengan armada yang semakin besar, TCPI diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Strategi tersebut berpotensi menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. PT Diandra Media International Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 5% pada 2026 seiring pemulihan industri meeting, incentives, conventions, dan exhibitions atau MICE. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan memperkuat intellectual property event dan melakukan diversifikasi bisnis. Perseroan menargetkan pendapatan tumbuh sekitar 5% pada tahun ini seiring pemulihan industri MICE. Oleh karena itu, manajemen optimistis permintaan penyelenggaraan event akan tetap meningkat. Target tersebut diharapkan mendorong kinerja perseroan. Di sisi lain, perseroan tetap mengandalkan intellectual property event sebagai pendorong utama pendapatan. Selain itu, event unggulan seperti IIMS dan IFEX masih menjadi kontributor terbesar. Strategi ini juga memberikan margin usaha yang lebih baik. Selain itu, perseroan meningkatkan porsi event korporasi untuk mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah. Dengan demikian, kinerja bisnis diharapkan menjadi lebih stabil. Perseroan juga terus mengembangkan berbagai event baru. Perseroan menyiapkan belanja modal untuk revitalisasi venue dan digitalisasi operasional. Selanjutnya, investasi tersebut diharapkan meningkatkan investasi efisiensi dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Perseroan optimistis prospek industri MICE masih tetap positif. Pemirsa, BPH Migas menjanjikan antrean kendaraan yang membutuhkan BBM di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera dan lainnya akan terurai dalam waktu paling lama 2 hari. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan stok BBM bersubsidi seperti biosolar dan pertalite masih cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Wahyudi Anas, antrean kendaraan terjadi karena pola pergeseran konsumsi masyarakat. Dari yang sebelumnya membeli BBM non-subsidi kini beralih ke BBM bersubsidi. Peningkatan pengguna BBM bersubsidi tersebut membuat antrean semakin panjang di sejumlah daerah, terutama di jalur logistik Trans Sumatera. Indikasi antrian, sepakat tadi adanya shifting, perubahan pola pembelian BBM non-subsidi, banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi ketentuan memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat. Namun di dalam kegiatannya, kalau kami keliling ke lapangan, banyak yang memanfaatkan BBM subsidi saat ini menjadi antrian yang cukup panjang, apalagi jalur-jalur logistik, kemudian Trans Sumatera dan lain-lain. Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga berjuang keras best effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut. Dan kami terus fokus untuk melakukan normalisasi distribusi BBM secara baik. Pertamina mengerahkan puluhan truk tangki ke sejumlah SPBU di Kota Medan untuk mengatasi antrian BBM bersubsidi yang sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Selain mempercepat upaya distribusi, Pertamina juga memastikan Integrated Terminal Medan Group beroperasi selama 24 jam untuk mendukung percepatan penyaluran BBM. Pertamina mengerahkan puluhan truk tangki ke sejumlah SPBU di Kota Medan untuk mengatasi antrean BBM bersubsidi yang sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Dikawal langsung petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumut, sebanyak 6.600 kiloliter BBM jenis Pertalite, Solar, Pertamax didistribusikan ke SPBU-SPBU di Kota Medan. Selain mempercepat upaya distribusi, Pertamina juga memastikan Integrated Terminal Medan Group beroperasi selama 24 jam untuk mendukung percepatan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara. Kami secara operasional menyalurkan 6.600 kiloliter untuk Kota Medan dan sekitarnya.
Dan untuk kelancaran itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, pengawalan, pengamanan dari Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolres Kepulauan Belawan, Pelabuhan Belawan, yang mana secara intens dan berdedikasi mengawal BBM untuk masyarakat. Pertamina memastikan akan memperketat pengawasan di seluruh rantai penyaluran BBM. Pertamina tidak akan mentolerir terhadap setiap bentuk pelanggaran yang mengganggu kendala distribusi yang merugikan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, IDX Channel. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut bahwa realisasi investasi hilirisasi pada semester 1 2026 mencapai 300,1 triliun rupiah atau naik sebesar 6,9% secara year on year. Adapun kontributor utama dipimpin oleh sektor mineral yakni sebesar 206 triliun yang disumbang oleh nikel, bauksit, dan tembaga. Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani menyebut bahwa realisasi investasi hilirisasi mencapai 300,1 triliun rupiah atau naik sebesar 6,9% secara year on year. Rosan mengatakan kontributor utama investasi di bidang hilirisasi dipimpin oleh sektor mineral, yakni sebesar 206 triliun rupiah, yang terutama disumbang oleh komoditas nikel, bauksit, dan tembaga. Sementara kontribusi dari sektor perkebunan dan kehutanan mencapai 54,4 triliun rupiah, yang disumbang dari komoditas kelapa sawit sebesar 29,5 triliun rupiah, dan kayu log sebesar 16,3 triliun rupiah. Komoditas minyak dan gas bumi berkontribusi terhadap hilirisasi sebesar 35,4 triliun rupiah, kemudian sektor perikanan dan kelautan 3,8 triliun rupiah. Jadi trennya kita melihat hilirisasi ini ke depannya baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita ketahui ada beberapa proyek hilirisasi yang dikerjakan juga oleh Danantara sehingga akan meningkatkan peran dari investasi di hilirisasi yang memang pada saat ini masih didominasi oleh bidang minerals. Apabila dilihat dari lokasinya, investasi hilirisasi yang berasal dari luar Jawa Setat lebih besar, yakni mencapai 75,7% atau senilai 227,3 triliun rupiah. Sulawesi Tenggara menjadi kontributor investasi hilirisasi tertinggi sebesar 56,1 triliun rupiah, disusul Maluku Utara dengan kontribusi sebesar 53,9 triliun rupiah. Sementara peringkat ketiga ditempati Jawa Barat dengan menyumbang investasi 25,8 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kementerian Perindustrian terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang siap kerja dan berdaya saing global. Langkah ini untuk mendukung pemerintah dalam industrialisasi dan hilirisasi dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus memperkuat sumber daya manusia industri sebagai fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara industri maju. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri pada jenjang SMK, SMAK, dan SMK SMTI yang dirancang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Dodi Rahadi mengungkapkan, saat ini industri nasional telah menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja serta memberikan kontribusi sekitar 82% terhadap ekspor nasional. Hal ini menandakan sektor industri terus tumbuh dan membutuhkan tenaga-tenaga baru yang kompeten. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat industrialisasi dan hilirisasi dalam negeri. Sebulan pertama ini sudah 52,22% lulusan yang SMK. Ya. Kalau tadi ada tenaga kerja di luar lulusan ini, artinya yang kami melatih juga untuk pekerja migran. Ya. Itu ke luar negeri yang kita training di balai-balai diklat. Yang lulusan ini 3 bulan pertama ini juga kan dilatih bukan dilatih, kita arahkan ke industrinya. Hingga Juli 2026, sebanyak 1.483 orang atau 63,70% dari total 2.369 lulusan telah terserap bekerja di berbagai perusahaan industri. BPSDMI juga akan terus mendampingi lulusan yang masih berada dalam proses pencarian kerja dengan memberikan asistensi selama 3 bulan ke depan untuk pencarian kerja. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.